malah ngajuaran oke di itu saat kedua itu ngajuan teh waktu sampai kucing kayaknya. dikit. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita bertiga. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kali ini kita bakalan ngobrol tentang 10 tips menghadapi ujian bagi mahasiswa ataupun siswa. maba Jadi mana? tips kan kita nih mau ujian nih, bentar lagi UTBK kan, bentar lagi aku tanggal 5, kamu tanggal berapa gini? Oh sama juga tanggal 5 berarti ya. Nah UTBK. Nah jadi berbagi pengalaman juga. Ini mungkin bukan dari saya juga. Di sini ada yang bikinnya juga dari @made Andi. Tahu lah itu siapa? Pokoknya itu ada kreditnya ya. Kalau Siapa misalnya. tahu nanti dia tiba-tiba nonton ini Nah ya. betul. Jadi saya ambil 10 tips dari dia. Ya. Yang pertama adalah pastikan karena itu harus punya bahan yang wajib direkomendasikan oleh guru, dosen ataupun siapapun ya yang mengajarnya. Bahan Jadi apa bahan makan? jadi kayak miliki bukan bahan makanan dong. Ada makan. Bukan makanan dong. Kamu lapar ya? Jadi miliki bukunya kayak paper, link video atau apapun kayak sumber untuk belajar kalian itu. Jadi yang direkomendasikan dari guru ataupun ya intinya yang mengajar ya. Menurut kamu Pengalamannya gimana? juga. Ya udah ada. Sih karena guru juga kan pengalamannya itu banyak gitu kan, Nah, berarti itu. banyak sosial relasinya juga gitu. Banyak sekali. Menurut kamu gimana? Bener nggak sih? Iya dong. Aduh, teteh cuek banget sih teteh ini. Nah yang kedua adalah setelah kalian punya bahan-bahan untuk kalian belajar gitu, pelajari dengan baik. Artinya ini tidak bisa instan gitu. Jadi kalau kamu malas dan kayak tipe sistem kebut semalam, Ya SKS. SKS. Jadi termasuk sini adalah paling tidak kalian fokus ke rangkumannya gitu. Walaupun kalian tidak baca terlalu banyak, seminimal mungkin kalian baca rangkumannya gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Sering gitu. Iya. Pernah. Sering. Sistem kebus semalam pernah. Iya, kayak baca-baca, aduh ini bab begini baca banget kita baca rangkumannya. Iya. Apalagi kalau disuruh nyatet gitu kan, disuruh nyatet pasti nyatet rangkumannya. Oh, Nah, itu dia. Kecuali amin beberapa menit misalnya cuma lihat judulnya doang apa. Jalan ninja gitu. Tapi emang kayak benar-benar kalau yang saya rasakan ya, jadi kayak belajar tiap malam gitu. Kadang emang kurang masuk gitu sama otak. Tapi pas emang mau ujian banget gitu, Iya masuk sih, sih. ya. Harus Kayak beberapa hari sebelum ujian. Cuman aku lebih enak malam mah belajar. Nah itu emang. Apalagi tapi jangan Mm-mm, sampai tapi ya, nggak belajar boleh. aja. Terus sebenarnya sih malam juga kan nggak boleh gadang. Nah. Tapi udah ya bisanya malam gimana? Juga pernah dosen saya bilang, jadi pas mau malam tiba kayak besoknya ujian itu sebenarnya yang kalian persiapkan itu bukan lagi kayak penghafal dan lain-lain, tapi fisik. Kalian butuh istirahat gitu, jadi supaya kondisi kalian Relax itu gitu ya. besoknya prima gitu kan. Harusnya tidur lebih cepat ya. Nah iya, jadi kan gak lucu juga kalau misalnya lagi ujian tiba-tiba pingsan. Ngomong tuh. Gak lucu juga kan. Nah, jadi lanjutnya yang ketiga adalah ketika kalian tidak punya catatan saat minjem dari yang orang. betul sekali. Pinjam sama teman, maka Minta pap. jadi makanya kalian harus punya teman yang baik gitu. Benar. Makanya cari relasi gitu. Nah, itu. Jadi kalian harus tahu teman mana nih yang baik yang mau ngasih kalian pinjaman catatan. Dan terus kayak kalau lagi ujian kan ada yang temen yang ngepura-pura dengar, belum tentu juga dia sukses sekarang. Iya. Iya. Wah nyindir banget. Nah yang keempat adanya ketika kalian bagusnya kalian itu memiliki soal ujian beberapa tahun terakhir. Intinya memang belajar secara komprehensif, tapi latihan soal adalah cara paling sederhana untuk mengatur pemahaman kalian gitu.
coba kerjakan minimal setidaknya 5 set soal tahun sebelumnya dengan simulasi waktu atau suasana yang sama ketika ambil ujian. Itu emang kayak ngebantu banget kalau kita ngerjain soal-soal tahun sebelumnya gitu. Jadi kenal sama soalnya. Nah itu Kalau pengalaman dari Fajar gimana? Itu masuk gak pas UTBK dulu? Ada gak gitu? kalau UTBK sendiri agak kayak susah gitu, kayak soal yang sama itu susah, tapi cuman kayak jenis pengerjaannya banyak yang sama. Jadi mungkin kita harus tahu konsepnya seperti itu. Dan biasanya juga kalau misalnya ketika kita ujian dengan guru ataupun dosen gitu, biasanya kita bisa mempelajari soal tahun lalunya itu ketika gurunya atau dosennya biasanya mengulang gitu, soalnya mengulang. Kadang ada yang seperti itu, ada guru dan dosen yang sering mengulang soal-soal yang sama gitu tiap tahun gitu, seperti itu. Tapi kalau untuk di kayak SBMPTN, UTBK atau ujian seperti itu sangat sulit sekali menemukan soal yang sama. Tapi kalau konsep pasti sama. Cerdas mungkin. Berarti Gitu. paket soalnya banyak banget ya. Iya tentu pakai soal banyak banget. Rajin banget yang bikinnya ya. Nah itu Sama. gajinya mungkin besar. Sami. Ada uang pasti dikerjakan. Nah untuk yang kelima, malamnya kalian itu harus kayak cek semua barang-barang kalian, kayak kartu ujian, Oh iya. terus misalnya ballpoint, penggaris kalau misalnya ada ujian menggambar gitu kan, tip X, tapi kalau pakai komputer nggak mungkin pakai tip X. Iya. Kalkulator kalau misalnya emang diperbolehkan membawa kalkulator gitu, ataupun tabel statistik kayak kalau misalnya kimia kan ada tabel periodik, nah kayak gitu, atau misalnya apalah dan lain-lain gitu intinya kayak gitu. Kalau sekarang mungkin karena lagi COVID yang dibutuhin yang harus dibawa masker ya, hand sanitizer. Karena nanti kita megang mouse-nya itu kan habis megang nah, orang-orang orang lain iya juga orang kan. lain ya. Jadi bukan cuman pensil, ballpoint itu mah udah zaman Bener. iya udah zaman dulu lah. Sekarang mah hand sanitizer, masker kali ya yang kayak gitu. Tapi ngomong kenapa kita nggak pakai masker tuh? Tapi jaraknya ini 5 meter lah ya. Tapi nggak apa-apa karena kita nggak kemana-mana. Yang penting kita tidak Di rumah aja. Nah jangan ada keramaian kan, ini ramainya nggak ada Suasananya ini ramai. rumah banget. Nah yang keenam, jadi kalian harus datang minimal 15 menit sebelum ujian dimulai gitu. Siapa tahu ada perubahan dan juga memastikan posisi tempat duduk. Makanya kalian harus lawan gravitasi tempat tidur. Gravitasi terkuat itu ya bang. Jadi kayak misalnya suka ada pengumuman dulu sebelum ujian itu kan. Ini harus datang dahulu gitu. Tapi saya punya pengalaman kayak ada temen itu orangnya selalu datang terlambat. Tapi kalau ngerjain ujian selesai duluan. Cepet ya. Itu antara udah frustasi atau emang pinter gitu kan, saya nggak tahu kan. Positive thinking aja. Positive thinking aja. Bener kan seperti itu kan, harusnya kita memang datang 15 menit sebelum ujian. Kalau bisa sebelumnya sih 30 menit. Takutnya mules dulu gitu. Pengen ke meja dulu. Iya, kalau misalnya deg-degan kan Nah, kan biasanya bener kan? orang biasanya kadang-kadang kalau misalnya deg-degan suka sakit perut, suka keringetan. Jadi Auto gitu. jadi ditenangin dulu waktu 30 menit. Nah ya biasanya kalau ada kayak ujian kayak besar kayak gini kan UTBK, pasti pengawasnya itu kayak nyediain dulu tempat buat ke buang air kecil atau kalian ke WC dulu. Ada yang buang air kecil dulu gitu kan, supaya nanti saat ujian Nggak ada yang kalian pulang tidak lagi ya. perlu keluar lagi. Walaupun itu memang terpaksa ngepet gitu kan, udah di celana. Gak boleh gitu. Iya. Jadi kok ada yang bau ya apa? Nah yang ketujuh, biasakan memahami pertanyaan. Jadi apakah diminta menyebutkan saja atau menjelaskan? Apakah diminta mendeskripsikan dengan kata-kata saja ataupun dengan gambar? Apakah diminta membandingkan atau sekedar menjelaskan definisi beberapa hal? Intinya perhatikan kata kunci dalam semua. Jadi kan ada kata-kata yang tersembunyi gitu kan. Kalau Suka bikin apa sih? Bingung juga gitu kan. nah, iya katanya Baik kalau ada yang cerita Jebakan. panjang gitu, cerita itu bahasa Indonesia. Iya. Soalnya koran. Jadi ada kayak Inti soalnya. pasti ada sesuatu kata ataupun kunci. kalimat ya, kata kunci tadi. Terus biasanya juga kita kayak suka disuruh mendeskripsikan, kayak jelasinnya sedikit tapi kayak disuruh menyebutkan, tapi malah kita ngarang banyak.
kebalik gitu ya. Sering kayak gitu. Terus yang kedelapan adalah jawab soal sambil menunjukkan keluasan pengetahuan, karena kamu juga menggali ilmu dari sumber lain. Tidak pas kalau menjawab sama persis dengan buku saja gitu. Nanti kalau sama persis banget, wah ini Dikiranya nyontek ya, bawa cheating. buku. Berarti Kalau harus sekarang kayak tuh ada life hack tuh yang di masker. Di balik masker ada rumus. Ada rumus. Tapi kan bahaya. nanti kalau ujian kan nggak boleh buka masker ya, itu nggak, itu ya percuma lah. Nggak boleh ya, nggak boleh ditiru ya, nggak boleh ditiru ya. ada saja itu belum juga ujiannya. Triknya udah ada aja. Ya udah ada. Nah jadi terus yang ke-9 itu perhatikan waktu, pastikan waktunya cukup. Idealnya kamu punya waktu untuk membaca kembali jawaban kamu sebelum diserahkan ke pengawas. Nah biasanya juga kan para pengawas juga suka nyuruh kita buat ngecek soal dan juga jawaban, apakah kita udah jawab dengan benar atau ada yang jawaban terlewat kayak gitu. Menurut kalian gimana? Kalau dari pengalaman sih ya emang misal 30 soal dalam waktu beberapa menit emang harus dikerjainnya itu pas waktu gitu, soalnya kalau mepet-mepet di akhir suka malah jadi keburu-buru gitu soal yang belumnya juga. Nah takutnya kayak tadi inti dari pertanyaan itu apa gitu kan, takutnya gak kebaca gitu. Emang kadang-kadang kalau kayak kita kayak membaca ulang lah, kok jawabannya ini. Nah, benar, Sering benar. gitu juga. Atau nggak teliti, misalnya kita harusnya jawabannya B tapi malah kecoretnya C. Nah bisa jadi itu Harus. lagi ngantuk. Iya, gara-gara ngantuk malam, gara-gara SKS itu. Tapi yang bikin kita paling semangat ngerjain itu saat ada teman lain yang udah keluar. Oh bener. Iya, bener. Aduh, gue harus ikutan keluar tuh. Lagi Mana? suka